Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga selalu sehat dan bahagia. Baiklah, hari ini kita akan belajar untuk menulis teks laporan hasil observasi. Masih dengan Bu Mirna ya. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Untuk hari ini kita akan fokus untuk mengkonstruksi laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian bisa menulis teks LHO. Artinya, ketika kalian melihat sebuah objek, melihat sebuah tempat, atau ketika kalian mengamati sebuah kegiatan atau peristiwa, kalian nanti diharapkan bisa membuat laporan atau bisa menceritakan, menyampaikan apa yang kalian amati kepada orang lain. Jadi, orang lain bisa mengetahui apa yang kamu lihat atau apa yang kalian amati. Nah, kemarin Bu Mirna sudah menyampaikan juga langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini diantaranya yang pertama adalah mengumpulkan bahan melalui kegiatan observasi dan investigasi. Artinya, kalian tidak perlu mengamati secara langsung, tapi bisa juga dengan mengumpulkan bahan. Misal kemarin Bu Mirna sudah menyampaikan sebuah topik yaitu mengenai virus corona. Artinya kalian tidak harus menjadi seorang penderita atau pasien yang terjangkit virus corona terlebih dahulu agar kalian bisa membuat teks laporan hasil observasinya. Tapi melalui pengumpulan data, entah itu bisa dari internet, bisa dari media televisi, bisa dari media koran atau radio, atau dari media apapun. Bahkan mungkin kalau kamu punya saudara yang ternyata menjadi pasien atau pernah menjadi perawat, kamu juga bisa melakukan wawancara agar bisa mendapatkan fakta atau data yang faktual. Ingat ya, salah satu sifat dari LHO itu faktual atau bersifat benar. Nah, kemudian yang harus kamu lakukan adalah menelaah data yang telah kamu miliki dan membuat kerangka laporannya. Untuk kerangkanya nanti bisa kalian sesuaikan dengan struktur dan ciri kebahasaan. Jangan lupa yang ketiga, yaitu merevisi atau menyunting. Ini yang sering terlewat. Nah, kalian kemarin telah mempelajari mengenai pemahaman isi teks LHO. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi sebagaimana yang telah kamu lakukan sebelumnya, bahwa setiap paragraf itu pasti terdiri atas satu gagasan pokok. Nah, sebelum masuk ke gagasan pokok nih, Bu Mirna akan sampaikan teks secara umum. Teks atau kadang disebut juga wacana itu artinya adalah sebuah bacaan dalam ruang lingkup yang besar. Dalam satu wacana ini biasanya terdapat sebuah judul yang mencerminkan tema atau apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Di dalam teks atau wacananya biasanya itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, beberapa paragraf ini, satu paragraf itu biasanya berisi satu ide pokok. Dan satu paragraf biasanya terdiri atas beberapa kalimat. Jadi ini urutannya dari yang paling besar sampai yang terkecil. Nah, paragraf itu apa? Paragraf adalah ide atau gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Itulah yang disebut dengan ide pokok. Jadi kamu harus ingat ya, bahwa satu paragraf itu pasti terdiri atas satu gagasan pokok. Ini adalah beberapa nama lain dari gagasan pokok. Entah itu ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, intinya itu sama. Adalah hal yang mendasari sebuah paragraf atau inti dari paragraf itu.
Nah, berdasarkan pembagiannya, paragraf itu dibagi menjadi 3. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Namun kali ini Bu Mirna akan menjelaskan 2 paragraf saja. Walaupun sebenarnya ini sudah pernah kamu dapatkan ketika kalian SMP. Saya ulang lagi. Yang disebut paragraf deduktif, kamu ingat-ingat. D itu artinya adalah depan. Jadi ide pokoknya pasti ada di awal. Ide penjelas itu apa, Bu Mirna? Ide penjelas adalah ide yang menjelaskan atau kalimat yang menjelaskan dari ide utama. Contohnya nanti ada di belakang. Sementara yang induktif, kamu ingat-ingat, induk itu pasti ada di belakang. Jadi ide penjelasnya ada di awal, sementara pokoknya ada di belakang. Kamu perhatikan, ini adalah contoh rangkaian gagasan pokok. Misalnya dari kemarin pertanyaan yang telah saya sampaikan, kamu mendata beberapa hasil pengamatan atau beberapa hasil pengumpulan data yang kalian dapatkan. Kamu buat poin-poin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kalian buat poin-poin, Bu Mirna sarankan kamu bagi per strukturnya atau per paragrafnya ingin kamu buat seperti apa. Misalnya ini saya buat paragraf deduktifnya. Perhatikan ya. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Kalau kamu amati di sini ya, dari kalimat yang kedua sama. Dia juga mencerminkan dari kalimat yang pertama atau kalimat ketiga. Perhatikan baik-baik. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dapat saling menggantikan ini kan juga hampir sama dengan sama. Jadi sebenarnya kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dia menjelaskan dari kalimat pertama. Maka biasa disebut sebagai kalimat penjelas. Jadi pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, selanjutnya ini adalah paragraf induktif. Hampir sama sebenarnya dengan deduktif. Yang membedakan adalah letak dari kalimat utamanya. Kalau kamu amati di sini dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, itu intinya dia menjelaskan dari kalimat yang terakhir ini. Intinya adalah sama ini. Yang terakhir ini disebut sebagai kalimat utama. Ide pokoknya bagaimana, Bu? Ide pokoknya itu bisa kamu buat lebih ringkas menggunakan bahasa kalian sendiri. Misalnya, merpati sama dengan dara. Nah, itu sudah bisa menjadi sebuah ide pokok. Nah, dalam membuat teks LHO nanti, Bu Mirna harapkan kalian sudah bisa menyusun paragraf dengan baik. Jadi jangan sampai kalimatnya kamu putar-putar. Kalian sudah kelas 10 loh. Jadi nanti harus bisa menyusun paragraf dengan baik. Nah, untuk tugas selanjutnya di pertemuan 3 ini, silakan kalian buat sebuah teks laporan hasil observasi dengan topik virus corona atau COVID-19. Pertanyaan yang sudah Bu Mirna berikan kemarin itu bisa kalian buat atau kalian jadikan sebagai kerangka. Tapi ini tidak harus, karena corona itu kan banyak sekali. Kamu bisa fokus di kasus corona di Grobogan, atau kamu mungkin nanti mau fokus di Indonesia, atau kalian mungkin nanti ingin fokus pada penanganannya, itu silahkan. Atau karakteristik virusnya secara objektif, oh objeknya virus corona, bentuknya seperti ini, itu juga silahkan. Yang Bu Mirna inginkan nanti ketika kalian buat teksnya, itu dalam jenisnya adalah teks deskripsi, artinya adalah penggambaran. Kalau menggambarkan, usahakan secara detail, artinya perbagian itu diusahakan dijelaskan dengan jelas sehingga pembaca bisa mengerti, oh ternyata maksud kamu itu seperti itu, bukan secara naratif. Kalau naratif itu artinya bercerita. Misalnya pertama-tama saya akan, kedua selanjutnya. Nah, itu udah ciri naratif karena ada kronologi. Tapi kalau deskriptif itu misalnya saya menceritakan tentang burung merpati. Jadi, berdasarkan jenis burung merpati adalah salah satu jenis unggas atau jenis burung. Burung ini biasanya hidup berdasarkan pembagian warnanya bisa dibagi. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi bagaimana kamu menjelaskan secara detail, secara rinci hingga pembaca itu bisa mengerti maksud apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati.
Nah, ini adalah aspek penilaian. Yang pertama adalah kebenaran informasi. Usahakan di teks LHO kalian itu di bagian deskripsi bagian itu harus ada angka-angkanya. Karena kita harus berdasarkan kebenaran ya, atau mungkin sumbernya bisa dari WHO, bisa dari sumber dari data pemerintah, bisa juga dari sumber yang lain. Dan juga sistematika struktur teks LHO, ingat ada 3 ya, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Usahakan nanti ketika kalian menulis teks LHO itu harus disertai dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga adalah penggunaan judul yang menarik. Kemudian ada juga ketepatan waktu penyerahan tugas. Di sini Bu Mirna batasi penyerahan waktu atau penyerahan tugas paling lambat adalah minggu depan, yaitu paling lambat tanggal 12 Agustus 2020. Jadi seperti itu. Maksud Bu Mirna ya tanggal segitu. Jadi harus diserahkan tepat waktu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Ingat, kemarin di tugas sudah ada beberapa siswa yang saya tandai mengenai ejaan, penulisan huruf kapital, huruf kecil, tanda koma, ingat korupsi apa tidak, tanda titik J-nya jangan dibuang. Nah, nanti dalam teksnya silahkan kamu ketik rapi di Microsoft Word, ukurannya 12, silahkan ukuran 12 dan jenis teks, jenis fontnya adalah Times New Roman, spasinya adalah 1,5 dan ukuran kertasnya adalah F4 atau legal. Jadi minimal kamu harus mengumpulkan itu 1 lembar. Seperti itu. Nah, itu saja. Sekian dari Bu Mirna. Kalau ada kurang lebih Bu Mirna mohon maaf. Silakan pertanyaan-pertanyaan diajukan di dalam kolom komentar. Walaupun tidak pertanyaan, kalian juga bisa menyapa atau kirim salam juga boleh. Karena komentar kalian saya anggap sebagai presensi di hari itu. Gitu ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar dari rumah, jangan putus asa, putus semangat. Kalau ada kurang lebih Bu Mirna mohon maaf, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.